Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Safrida, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 0314257136. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 13 Medan dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bersiap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat rapi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan duduk anak-anak ibu. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan. Untuk kali ini berdoa dipimpin oleh Abang Aryo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu akan mengabsen kalian. Anissa Humaira Rambe, Anissa Basri Lubis, Arya Prayudira Manda. Anak-anak ibu semuanya, ibu mau periksa kerapian kalian terlebih dahulu. Apakah sudah rapi anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Kelasnya apakah sudah bersih? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah bersih juga. Apakah kalian sudah ready untuk belajar? Ready, Ibu. Ready pastinya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ibu tanya dulu, masih ingat nggak sih pembelajaran kita pertemuan yang lalu? Ayo. Masih. Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ini dulu, kakak ini, kakak Anissa. Materi tentang menutup aib orang lain, Bu. Oh, menutup aib orang lain, betul? Betul. Apa itu menutup aib orang lain? Seperti apa sih pembelajaran kita yang lalu tentang menutup aib orang lain? Menutup aib orang lain adalah tidak mengungkapkan atau menyampaikan kesalahan, kekurangan, atau keburukan seseorang kepada orang lain. Iya, benar. Terima kasih, alhamdulillah. Anak-anak ibu, ibu pengen tanya dulu sama kalian. Pelajaran kita minggu ini adalah tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Ibu tanya dulu, kenapa perkelahian antar pelajar itu sering terjadi di sekolah-sekolah? Ada yang bisa jawab? Saya Kakak dulu. Kakak Nabila, kenapa? Karena faktor teman sebaya, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan emosi yang tidak terkendali, Bu.
Oke, baik. Benar. Tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu semuanya. Materi kita hari ini menghindari perkelahian antar pelajar. Oke, kita simak dulu ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, murid mampu menganalisis penyebab dan dampak perkelahian antar pelajar. Yang kedua, murid mampu menunjukkan sikap solusi Islami dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, murid mampu mengaitkan nilai-nilai ajaran Islam, akhlak, ukhuwah, dan perdamaian dengan kehidupan nyata di lingkungan sekolah. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita cek emosi dulu. Semangat? Semangat. Ayo berdiri dulu, kita ice breaking. Yuk, kita coba dulu. Ice breaking kita hari ini adalah tentang tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan ke semuanya. Oke. Ayo anak-anak ibu semua, mari kita amati dulu gambar ini. Ini gambar apa anak-anak ibu semua? Perkelahian. Ibu mau menunjukkan sesuatu sama kalian. Ini apa ya? Mari kita simak bersama. Oke anak-anak ibu semuanya, kalian sudah melihat video tentang apa itu? Perkelahian antar pelajar. Jadi ibu tanya, setelah kalian melihat, menonton, dan mengamati video yang sudah ibu sajikan, bagaimana perasaan kalian? Sedih, heran. Jadi kalau udah lihat kayak gini videonya, ini kan tidak baik ya, karena ada yang terluka, ada yang jatuh, pasti sakit kalau jatuh ya. Sakit. Ya makanya itu kita harus menghindari perkelahian seperti ini. Oke, baik anak ibu semuanya, kali ini kita akan masuk materi. Perkelahian antar pelajar sering terjadi karena hal-hal sepele, seperti ejekan, perbedaan pendapat, atau gengsi. Mungkin video yang tadi juga berasal dari hal yang seperti ini. Dalam pandangan Islam, perkelahian bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan persaudaraan dan nama baik sekolah. Nah, seperti video tadi, kalau misalnya sudah ada terjadi perkelahian, yang rugi diri sendiri kan? Misalnya jatuh, atau dibacok, atau ditumbuh, lalu apa lagi? Bukan hanya diri sendiri yang rugi, tetapi juga pihak sekolah. Pengertian. Perkelahian antar pelajar adalah pertikaian atau konflik fisik seperti tadi ya, maupun verbal. Verbal ini macam mana? Dari mulut. Betul. Antara sesama murid yang disebabkan oleh emosi, dendam atau kesalahpahaman. Oke. Penyebab terjadinya perkelahian yang pertama itu adalah kurangnya pengendalian diri dan sabar. Pengaruh teman sebaya yang buruk. Terus apalagi penyebab selanjutnya? Balas dendam atau saling mengejek di media sosial. Nah ini sering terjadi ya. Sering terjadi saling sindir di media sosial. Padahal walaupun tak tersebut namanya di situ, dia merasa ya gitu ya. Terus selanjutnya adalah tidak memahami ajaran Islam tentang ukhuwah atau persaudaraan. Nah ini perlu kita tanamkan sama diri kita ya, bahwa kita sesama muslim itu bersaudara. Muslim dengan muslim itu bersaudara, jadi saling menjaga. Oke anak ibu semuanya, apa sih dampak negatif dari perkelahian? Nah, kalau dampak negatif perkelahian ini bukan hanya pada diri kita sendiri, pada diri sendiri, keluarga, dan juga sekolah. Karena kalau untuk diri sendiri, kita berarti hancurnya cuma sendiri gitu ya. Rusaknya diri sendiri, tapi karena kita yang melakukan sebagai pelaku, misal ya, yang buruk itu bukan diri sendiri, tapi nama baik sekolah, keluarga. Ini contoh, siswa SMA Negeri 13, tawuran tuh di ujung titik kuning katanya. Bawa sajam, senjata tajam gitu maksudnya. Bawa apa lagi? Bawa golok, bawa batu, bawa segala macam. Untuk apa itu? Ya,
Itu dia berkelahi. Kalau udah berkelahi itu, dia nggak akan tahu itu mana yang baik dan yang buruk. Penting udah dirasui setan itu, kacau siapa yang lewat. Dalam pandangan Islam terhadap perkelahian ini, apa yang satu dikatakannya? Islam melarang keras perkelahian dan pertikaian antara sesama muslim. Wah, ternyata kita sesama muslim itu diajarkan oleh agama kita untuk saling menjaga, menyayangi, jangan menzalimi. Seperti dalam dalil Quran disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, di sini dia ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Tanya lagi, kenapa? Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu. Nah, ya kan? Jadi apa lagi? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Oke. Tapi Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menjaga saudara kita. Misal, si A berkelahi dengan si B. Yang si C jangan diam-diam saja. Kalau bisa dilerai. Oke. Baik, Ibu, gimana sih cara menghindari perkelahian? Ya. Pertama, menahan amarah dan berlatih sabar. Lalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan memaafkan. Nilai-nilai akhlak yang perlu diterapkan. Yang pertama, sabar dalam menghadapi gangguan. Lalu apa? Pemaaf dalam gangguan orang lain. Oke. Kesimpulannya adalah perkelahian antar pelajar tidak membawa manfaat, ya, tidak ada manfaatnya. Jadi hanya menimbulkan dosa dan permusuhan. Islam mengajarkan perdamaian, saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan agar tercipta lingkungan sekolah yang damai dan penuh berkah. Oke. Do you have any question? Ada pertanyaan? Nah, gitu ya. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Antusiasnya luar biasa, tapi Ibu akan pilih salah satu ya. Oke, Kak Cerita. Bu, terkadang kan Bu, lagi enak-enak nyantai nih Bu, ada aja orang yang kayak nantang ngajak berantem gitu Bu. Nah, itu kayak mana biar kita tuh nggak kepancing emosinya? Kayak mana cara ngendaliin emosinya Bu? Oke. Rasulullah SAW bersabda, dia mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Apa? Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang mampu menahan amarah, emosi. Ya begitu ya. Orang yang mampu menahan amarahnya. Bagaimana caranya? Ibu punya tips untuk kalian. Kita praktekin ya. Ya Bu. Biar kita merasakan apakah ini benar-benar bisa bikin kita rileks apa enggak gitu. Yang pertama, tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan saja. Lalu dibuang pelan-pelan. Sudah? Tarik lagi. Buang pelan-pelan. Lalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu apa? Setelah istighfar kita, ya udah kita pergi dari situ. Kenapa? Supaya kita jangan terpancing gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mudah ya kan? Mudah. Kita disuruh Rasulullah itu apa? Untuk menahan amarah. Oke? Baik. Anak Ibu, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena Ibu pengen tahu nih sampai mana pengetahuan kalian tentang materi yang udah Ibu paparkan. Nanti di sini Ibu akan memberikan kasus ya, menyajikan kasus sama kalian. Jadi setelah itu kalian harus berdiskusi sesama teman. Nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh perwakilan salah satunya. Ini Ibu berikan dulu lembarannya. Tapi sebelumnya ingat, ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Ingat ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, ini dia case-nya. Nanti jawabannya ditaruh di sini ya.
Silakan silakan diskusikan. Waktunya diberikan 15 menit. Silakan. Ya. Udah. Ada pertanyaan, udah ngerti kan kasusnya? Udah dibaca kasusnya? Udah. Ada pertanyaan tidak? Oke, berarti sudah mengerti ya. Silakan dikerjakan. Itu kelompok 1 gimana? Oh, diskusi. Oke. Sudah paham tentang kasusnya? Paham. Oke, alhamdulillah. Jadi tinggal dikerjakan ya. Kalau ada nanti pertanyaan, panggil Ibu ya, Nak. Nama kelompok Oke. kan, Wei? Iya, yang Ya. di halaman 67. Ya, udah. Yang bagian A sampai C. Oke. Oh iya. Ya kan 67 kan? Baik, oke anak-anak semua. Sudah 15 menit. Udah habis waktunya. Udah siap kan? Oke, berarti kita lanjut. Presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, oke. Untuk pertama, Ibu panggil dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya beserta kelompok saya, yaitu kelompok 1. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kami dari soal yang tertera pada kertas yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu jawabannya adalah kesalahpahaman yang berlanjut menjadi saling ejek di media sosial, dilanjutkan dengan rasa tidak mau kalah dan saling menentang dua kelompok. Itulah yang saya sampaikan dari presentasi kali ini. Saya akan membuka sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Humaira, saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mau bertanya, kira-kira apa akibat perkelahian tersebut terhadap sekolah? Nah, menurut pertanyaannya saya akan menjawab bahwasannya, ya, siswa dapat terluka akibat perkelahian yang terjadi dan nama sekolah jadi tercoreng dan bahkan parahnya sekolah bisa mendapat sanksi sosial mengenai masalah antar pelajar yang terjadi dari sekolah tersebut. Terima kasih sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami dari kelompok 1 dan saya sebagai perwakilannya. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ucapkan pada anak-anak Ibu semua yang sudah antusias sekali dalam tanya jawab diskusi. Diskusi kita sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah mewakili temannya presentasi di depan. Luar biasa semuanya, tepuk tangan. Masya Allah. Oke, anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu cari tahu sampai mana sih lagi pemahamannya tentang materi ini, kita ice breaking dulu deh untuk membangkitkan semangat belajar kita. Oke? Oke, ayo berdiri semuanya. Kalau nggak muat digeser ya. Oke, siap anak-anak Ibu semuanya? Siap, Bu. Siap? Siap. Oke. Yeay. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Berarti kita udah semangat ya untuk lanjutin ini ya. Oke. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu pengen tahu nih pemahaman kalian tentang materi ini. Kali ini kita akan adakan game latihan soal. Ayo anak-anak Ibu, silakan keluarkan handphonenya. Baik anak-anak Ibu semua, apakah HP-nya sudah ready? Oke, untuk memulai soal-soal yang akan Ibu berikan, maka kalian wajib scan barcode atau memasukkan dengan kode. Bergabung ya, kalau mau barcode. Ayo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, go!
Kak Balkis, Kak Heca lah. Ayo, ayo, ayo. Masya Allah. Wah, Masya Allah, tepuk tangan. Luar biasa. Karena Ibu atas antusiasnya mengerjakan sasal, alhamdulillah ternyata kalian luar biasa, mantap, bravo. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu mau nanya nih, setelah kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di game latihan soal tadi, Ibu tanya dulu. Apa pemahaman kalian dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Apa yang kalian dapatin gitu? Pemahaman apa yang ada yang sangkut di pemikiran kalian? Ayo. Oke, ini Kak Julia dulu lah, Kak Julia. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui bahwasannya perkelahian antar pelajar itu dapat terjadi karena kurangnya rasa empati seorang siswa serta sulitnya mengendalikan emosi. Melalui pembelajaran kita hari ini juga kita dapat mengetahui bahwasannya kekerasan itu bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah. Justru kekerasan itu dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, sekolah maupun masyarakat. Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak Ibu semuanya, dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran agama kita, ajaran Islam menyuruh kita untuk mampu mengendalikan emosi. Lalu apa? Menjaga persaudaraan, karena kita sesama muslim itu saling bersaudara. Lalu apa lagi? Saling menghormati, mampu meredam emosi, ya? Seperti itu ya. Jadi anak-anak Ibu semua, untuk lebih lanjut kita harus paham bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Harus saling menyayangi, saling menjaga, jangan saling menzolimi. Begitu ya. Oke, demikian ya anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mampu menahan emosi, menjadi orang yang kuat karena mampu menahan amarah. Oke anak-anak Ibu semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Materi kita sudah selesai. Lalu Ibu tanya dulu deh ini, pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan atau gimana? Gimana perasaannya? Iya, senang. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu semuanya, di rumah kalian silahkan buka pelajaran. Rajin-rajin belajar ya nak, supaya jadi orang pintar, jadi orang hebat itu, orang pintar itu harus rajin membuka buku, bukan buku aja, tapi menambah wawasan dengan ilmu-ilmu yang ada, begitu ya. Jadi anak-anak Ibu semuanya, silahkan belajar, semoga bisa memahami materi kita selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Larangan atau menghindari minum minuman keras. Oke, anak-anak Ibu semuanya, semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Dan semoga kita tetap semangat untuk meningkatkan pengetahuan kita, rajin belajar dan menjadi anak yang saleh dan salihah. Oke. Baik, pembelajaran kita ditutup sampai di sini. Semoga Allah memberkahi kita. Marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Abang Aryo. Doa penutup majelis ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.